Salam sejahtera buat kita semua teman-teman ya. Kenalkan saya Rindo Tasoid. Saya dengan Nova Uli Borsilalahi. Dan saya Novayanti Rumah Horbo. Dengan saya Elvi Borusitanggang. Dan saya Mutiara Buru Tagan. Kita dari tim PSM teman-teman di seluruh Indonesia ya. Kita di sini akan klarifikasi terkait Lasmaria Borusitanggang yang mengalami kanker payudara ya. Dan kita akan menjelaskan dari awal sampai dibawa ke Pekanbaru ya. Nah, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, pada tanggal 28 malam ya, bulan Juni 2020, saya mendapat informasi dari seorang teman, Eka Samauli Borumunte ya, bahwasanya Lasmaria Borusitanggang mengalami kanker payudara yang cukup parah ya. Dan ketika saya mendengar informasi itu, saya sangat kaget ya, karena saya tidak tahu, walaupun saya tinggal di Jalan Kolam ya, tetangga, tapi saya tidak tahu bahwasanya Lasmaria Borusitanggang mengalami kanker payudara ya. Dan ketika saya bertanya siapa yang merawat, Eka Samauli Borumunte mengatakan tidak ada yang merawat ya. Jadi hanya terbaring di tempat tidur ya, hanya dijaga oleh anaknya Naldi. Dan ketika itu luka pada payudara hanya dibalut dengan tisu. Nah, ketika itu saya tergerak hati saya ya, karena tidak ada pengobatan dari pihak manapun, tidak ada bantuan. Akhirnya saya mengajak Eka Samauli Munte untuk berkunjung pada tanggal 29 Juni 2020 ke rumahnya langsung di Jalan Kolam ya. Ketika itu pertama kali saya berkunjung ya, saat itu saya langsung disuting oleh Eka Samauli Borumunte, dibuatkan video dengan tujuan saya adalah ingin membantu bagaimana supaya orang-orang tahu, khususnya warga Bagan Batu dan sekitarnya, baik seluruh Indonesia, bahwasanya ada seorang ibu yang mengalami penyakit yang sangat parah ya, kanker payudara, tapi tidak ada perhatian ya dari pihak-pihak tertentu ya. Nah, justru itulah waktu itu saya datang ke sana berkunjung. Itu adalah video pertama kali saya datang berkunjung ke sana tanpa rekayasa. Ketika saya masuk ke rumahnya, saat itu memang saya ya menahan tangis lah teman-teman sekalian ya. Saya sambil ngomong sebenarnya sambil mau nangis, tapi saya menahan ya supaya saya tidak nangis karena saya melihat sangat kritis sekali kondisi oleh Lasmaria Borusitanggang ya. Nah, kemudian video itu saya sebarkan, saya masukkan ke YouTube ya, saya sebarkan dan saya share kepada teman-teman. Dan waktu itu saya share pertama sekali ke kakak Nova ya, Uli Silalahi yang di sebelah saya share, kemudian beliau nonton ya. Lalu kemudian besoknya pada tanggal 30 ya, tanggal 30 Juni, Kak Nova juga bergerak hatinya ya, langsung turut serta ya dengan koordinasi ke saya untuk datang berkunjung melihat Lasmaria Borusitanggang di Jalan Kolam. Lalu ketika itu juga pertama kali kakak Nova datang ke sana, saya syuting ya, saya buatkan video. Lalu video itu juga disebarkan oleh kakak Nova dengan tujuan supaya orang-orang tahu ya, supaya orang-orang yang berempati bisa membantu ya proses pengobatan Lasmaria Borusitanggang. Lalu kemudian video ini bersebar ya kepada teman-teman yang lain di media sosial. Kemudian pada tanggal 3 Juli, tanggal 2 Juli ya, teman-teman kita juga yang ada di sini ya sekalian ya, datang menjenguk ya langsung ke rumah Lasmaria Borusitanggang ya. Puji Tuhan luar biasa, semakin banyak yang bergerak hatinya ya, memberikan sembako, terus bantuan berupa materi ya, yang bisa meringankan beban Lasmaria Borusitanggang. Dan kemudian semakin tersebar lagi dan semakin banyak yang tahu kondisi Lasmaria Borusitanggang. Dan kita kemarin saat di sana baru ketemu dengan teman-teman ini yang ada di sini ya. Kita diskusi, ketika diskusi tidak berapa lama kita semua langsung tergerak ya, sepakat ya, bergerak cepat ya. Kita ketemuin RT-nya, kemudian kita jumpain kumpulan marga, kemudian kita juga jumpain pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan BPJS ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah proses
teman-teman, dan kita sepakat dengan teman-teman bekerja keras ya, menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan Las Maria Boros Tanggang di luar medis ya. Karena saat itu ketika sudah 2 hari kita telusuri kartu BPJS saat itu tidak kelihatan. 2 hari kita telusuri, kita cari, ternyata ada di dinas sosial ya. Nah ketika itu dinas sosial kita telepon, lalu datang ke rumah Las Maria Boros Tanggang mengantarkan kartu BPJS ya. Lalu saat itu ya, setelah saat itu tanggal berapa ya? Tanggal 2. Nah saat itu tanggal 2 ya, yang dirujuk ke puskes ya. Tanggal 3. Nah tanggal 3 ya, kemudian kita rujuk ke puskes dengan bantuan dari pihak lain juga, ada tim lain ya, bukan kita saja. Dirujuk ke puskes ya, tentunya tanpa kartu BPJS itu Las Maria Boros Tanggang tidak bisa dirujuk ke Rumah Sakit Indah Bagan Batu ya. Dan beberapa hari di Rumah Sakit Indah Bagan Batu, lalu kemudian dirujuk Rumah Sakit Indah Bagan Batu ke Rumah Sakit Arifin Ahmad yang ada di Pekanbaru, dan sampai sekarang berada di sana ya. Lalu kemudian kita tetap komunikasi ya, memantau, kita telepon bagaimana kondisinya di sana. Tapi setelah beberapa hari sepertinya kita dari tim ya sepakat ya, kita tidak nyaman jika kita tidak langsung turun ke sana. Lalu kita salah satu dari tim ini, salah satunya turun ya, saya sendiri yang turun ke Pekanbaru dengan kesepakatan. Saya turun ke sana, berangkat dari Bagan Batu pada tanggal 7 malam ya, di bulan Juli 2020 ya. Saya ke sana naik bus ya, kemudian sampai tanggal 8 ya, besok paginya kemudian saya langsung ke rumah sakit dengan tujuan saya adalah saya ingin langsung melihat kondisinya dan saya ingin berbicara kepada dokter ya, terkait kita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2018 ya, di pasal 17 di poin 10 terkait ya hak pasien. Hak pasien mengetahui bagaimana hasil diagnosis ya, bagaimana tindak lanjut dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu saya tiba di sana tanggal 8 tidak langsung bisa ketemu dokter ya. Tanggal 9 juga tidak ketemu ya. Akhirnya tanggal 10 baru bisa ketemu, tepatnya lebih kurang tengah hari ketemu. Nah saya berbicara dengan dokter. Dokter katakan beliau ini sudah stadium 4 ya. Dokter bilang harus kemoterapi ya, tidak bisa dioperasi. Namun karena kondisi Las Maria Boros Tanggang ini fisiknya sangat lemah, HB-nya rendah, kemudian juga albuminnya rendah, butuh pemulihan dulu ya. Itu yang dikatakan dokter. Jadi saat ini pemulihan dulu. Dokter bilang kita dari pihak medis dan keluarga harus sama-sama bekerja sama ya, bagaimana supaya kondisinya bisa pulih ya. Nah kemudian saya bertanya kepada dokter, kira-kira kalau kita belikan susu, vitamin dari luar ya, suplemen untuk dikonsumsi Las Maria Boros Tanggang, kira-kira bisa dok? Dokter bilang bisa. Nah di sini kita teman-teman akan ya membacakan donasi yang kita terima dari berbagai pihak ya, tapi kita akan bacakan donasi dari kumpulan aja ya, mungkin ada dari kumpulan marga, dari muda-mudi dan lain sebagainya. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan donasi yang pribadi satu persatu karena cukup banyak ya yang langsung transfer ke rekening Las Maria Boros Tanggang ya. Nah yang pertama donasi yang diterima oleh Las Maria Boros Tanggang yang langsung masuk ke rekening beliau ya, berasal dari donasi kitabisa.com ya, penggalangan dana dari online. Penggalang dananya adalah Mariani Sitohang dengan temannya Lydia Parkusip. Jumlahnya 843.706.000 langsung ditransfer ke rekening Las Maria Boros Tanggang. Yang kedua, donasi dari kitabisa.com juga. Penggalang dananya adalah Pak Kembar Rumah Horbo dari Medan. Ya, Ito Rumah Horbo ya, saudaranya ya. Jumlahnya Rp318.508. Kemudian ada juga donasi yang diterima dari muda-mudi Komplek Katolik ya, mewakili teman kita Hermansyah Sitanggang.
jumlahnya Rp850.000. Saat itu ini langsung diberikan ke Las Maria Boros Tanggang saat di Rumah Sakit Indah Bagan Batu, ya. Jadi bukan ditransfer. Kemudian ada juga donasi dari grup pelayanan kasih Gereja GBI Simpang Pirdam Bagan Batu, jumlahnya Rp1.000.000. Kemudian ada lagi donasi dari keluarga Parna Mahato, ya, mewakili Bapak Paulina Sitindaun, jumlahnya Rp1.930.000. Ini langsung ditransfer, ya. Kemudian ada juga donasi dari Tia Veronica Purba dan kawan-kawan dari Medan, Tarutung, Palembang. Jumlahnya luar biasa, ya, Rp4.404.000 langsung ditransfer ke rekening Las Maria Boros Tanggang. Kemudian ada juga donasi dari warga Binjai kilometer 19, jumlahnya Rp550.000. Berikutnya ada donasi dari Ketua Kumpulan Sitanggang dari Batam, luar biasa, ya, cukup jauh, jumlahnya Rp1.000.000. Kemudian ada juga donasi dari warga Jalan Baru dan Perumnas sekitarnya, mewakili Dona Sihaloho, jumlahnya Rp1.600.000, ya teman-teman. Dan tentunya mungkin ada juga, ya, donasi dari pihak lain. Di sini kami tidak bacakan, ya, mungkin mereka langsung berhubungan ke pihak keluarga di sana. Di sini yang kami bacakan adalah donasi yang terkoordinasi dengan kami, ya, dan donasi dari pribadi yang langsung transfer, ya. Dan kami di sini mewakili keluarga tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang diberikan kepada Las Maria Boros Tanggang, yang jumlahnya total donasi yang ditransfer ke rekening Rp39.307.000, dan donasi yang tunai langsung diberikan kepada Las Maria Boros Tanggang baik di rumah saat itu maupun di Rumah Sakit Indah, jumlahnya Rp5.700.000. Maka total donasi keseluruhannya baik yang transfer dan tunai adalah Rp45.007.000. Dan sekali lagi kami mewakili pihak keluarga mengucapkan banyak sekali terima kasih atas donasi yang teman-teman berikan. Semoga donasi itu bisa bermanfaat bagi Las Maria Boros Tanggang untuk proses pemulihannya dan penyembuhannya, ya. Dan kami doakan para donatur semoga semakin sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, ya. Teman-teman mungkin ada yang tambahkan sedikit, silahkan, Pak. Terima kasih, selamat sore. Penyertaan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bagaimana Dia bisa menggerakkan hati saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang dari luar negeri yang turut berpartisipasi baik secara materi maupun dukungan doanya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami dari tim Peduli Sesama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi, dan terima kasih sekali, dan semoga Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Dan kami tetap memohon kepada Bapak Ibu sekalian terus berdoa. Mari kita doakan supaya kakak Las Maria Boros Tanggang bisa dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Akhirnya teman-teman, kami dari pihak PSM, ya, Peduli Sesama Manusia, tentunya kami tidak pandang suku, agama, ataupun marga. Ya, mungkin di lain waktu ada yang bisa kita bantu, kita akan coba bantu sebisanya, ya. Dan tentunya apapun nanti yang bisa kami bantu buat mereka-mereka yang butuh bantuan, yang tidak mampu, semoga bantuan itu bisa bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Pertama kita ucapkan puji syukur pada Tuhan. Hari Tuhan masih memberikan kita kesempatan kesehatan pada siang hari ini.
Di sini saya dari keluarga Las Maria Setanggang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara-saudara dan keluarga dan masyarakat juga yang turut memberi bantuan menyisahkan sedikit dari rezeki mereka masing-masing untuk membantu edak saya ini dalam pengobatan, yaitu penyakit kanker payudara. Semua itu hanya Tuhanlah yang memberi kepada kalian, diberi kalian kesehatan, diberi kalian rezeki, dan begitu juga mewakili keluarga Las Maria Setanggang, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pada semua yang mendonasi, yang memberikan bantuannya kepada edak saya ini. Semoga edak saya ini semakin sembuh dan edak saya ini bisa nanti mengganti yang saudara-saudara berikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku dan kepada Abang Rinto juga, Bapak Rinto, terima kasih Bapak. Dikarenakan Bapak bisa edak saya ini masuk rumah sakit, bisa edak saya ini dapat perawatan. Terima kasih Bapak, dan begitu juga dengan teman-teman Bapak yang membantu Bapak mengorbitkan edak saya ini menjadi masuk ke rumah sakit. Dari Tuhanlah, terima orang Bapak atas kebaikan dan perbuatan orang Bapak yang kepada edak ini. Terima kasih banyaklah Bapak, dan begitu juga kepada masyarakat dan yang mendonasi untuk edak saya ini. Terima kasih, Tuhanlah yang membalaskan itu kepada kalian. Yang mendonasi buat perobatan Ibu Las Maria Setanggang. Sekarang dana yang terkumpul di dalam ATM berjumlah 30 juta lebih. Lain lagi dengan salam-salam yang masuk Ibu Las Maria di Rumah Sakit Indah Bagan Batu yang terkumpul lebih dari 5 juta lebih. Terima kasih kepada yang mendonasi. Tambah rezeki kalian dan kesehatan. Tapi saya mohon tolong doakan lagi supaya Tuhan memberi tenaga dan kekuatan lagi. Apapun yang kemakan, obat semoga Tuhan merestuinya.